Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berkata Jabir, "Lamma qutila abi, ja'altu abqi wa akshifu ath-thawba an wajhihi, wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yanhauni wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanha wa qala la tabkihi aw ma tabqihi ma zalatil malaikatu tudhilluhu hatta rufi'a." Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, tatkala ayahku terbunuh, yakni mati sebagai syuhada di perang Uhud, lalu aku menangis dan aku ingin membuka pakaian dari ayahku, tetapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangku. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melarang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau menangisinya? Atau jangan engkau menangisinya, karena malaikat senantiasa melindunginya sampai dia diberangkatkan." Maksudnya diberangkatkan ke kubur. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menunjukkan suatu kemuliaan bagi orang-orang yang mati syahid, di mana Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk melindungi mereka sampai mereka diberangkatkan ke kuburnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam kisah ini Jabir menceritakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para syuhada yang gugur di medan Uhud sekitar 70 orang. Ada di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian Abdullah bin Amr, yakni bapak dari Jabir bin Abdullah, di mana kita tahu bahwa Abdullah bin Amr bapaknya Jabir itu mengalami luka yang sangat parah sehingga dia gugur sebagai syuhada. Ketika diletakkan jenazah ayahnya Abdullah ini, dan dia ingin untuk menyingkap, membuka pakaian yang menutupi jasad ayahnya, tetapi para sahabat itu melarangnya, ya, karena luka yang ada di tubuh Abdullah ini cukup parah, dilarang oleh para sahabat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melarang. Setiap kali tidak membuka pakaian bapaknya, senantiasa dilarang oleh sahabat. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dia sendiri yang membuka atau dia menyuruh orang lain untuk membuka jasad dari Abdullah bin Amr ini. Begitu dibuka jasadnya, maka teriak saudaranya Fatimah ibnu Amr, yakni bibi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia teriak, dia menangis
Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tabqihi, kamu nggak usah menangisinya. Atau kenapa kamu menangisinya? Mazalatil malaikatu tudhilluhu, karena malaikat itu senantiasa menaungi jasadnya. Seharusnya kamu bergembira, saudaramu mati syahid dan langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini satu pelajaran kepada kita. Ketika ada di antara kerabat kita yang mati sebagai seorang muslim, seharusnya kita tidak terlalu bersedih, tapi kita bersyukur. Dia mati sebagai seorang muslim, karena memang itu yang diperintah oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apalagi mati sebagai syuhada, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Imran berkenaan juga dengan Abdullah bin Amr ini. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka sangat bergembira dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir, tahukah apa yang dikatakan oleh Allah kepada bapakmu? Apa itu ya Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hambanya itu di belakang tabir, tapi dia langsung berbicara kepada bapakmu Abdullah. Kata Allah, wahai Abdullah, tamanna alayya, silahkan kamu meminta kepadaku, berharap kepadaku, minta karunia, aku akan berikan kepadamu. Jadi orang-orang yang syahid, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, ditawarin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan kamu minta. Ini Abdullah ditawarin, silahkan kamu minta, tamanna alayya fa'atika, aku akan memberimu. Apa yang dia minta? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ya, ini kembalikan aku lagi ke dunia, kemudian aku akan melakukan peperangan yang sama, lalu aku dibunuh lagi sebagai syuhada. Itu yang diminta oleh para syuhada. Sehingga Nabi mengatakan, tidak ada orang yang dimasukkan ke dalam surga kemudian ingin kembali lagi ke dunia kecuali para syuhada, para pembela-pembela Islam. Itu menunjukkan bahwa siapapun dia, jika dia adalah pembela Islam, dia mati syahid atau tidak, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Abdullah ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan ke dunia, tapi Allah mengatakan itu tidak mungkin. Takdir sudah ditetapkan, orang yang sudah mati tidak akan kembali lagi ke dunia. Tidak akan kembali lagi ke dunia. Kehidupan kita, kematian kita di dunia hanyalah sekali. Setelah itu beralih kepada kehidupan akhirat, dimulai dengan alam barzah, alam kubur. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karenanya jamaah sekalian, di antara salah satu yang melembutkan hati kita dan tidak menjadikan kita terlalu cinta kepada dunia, menjadikan kita hamba yang zuhud terhadap dunia, adalah senantiasa mengingat kematian dan mengingat alam akhirat. Nabi mengatakan, aktiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian, pemutus kelezatan, yakni al-maut. Bahkan Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah.
fa innahu tuzakkirul akhirah, karena dengan berziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Dalam riwayat lain dikatakan, karena dengan berziarah kubur itu akan menjadikan kalian itu zuhud di dunia. Jemaah sekalian rahimakumullah, inilah di antara orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu orang yang gugur di perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan syahid kepada 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah Abdullah bin Amr ini, bapaknya Jabir bin Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan dia, dengan mereka para syuhada di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah tokoh, mereka adalah salaf kita yang membela Islam sehingga Islam itu sampai kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita wafat sebagai husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.